Wilujeng enjing sadayana, kumaha damang? Bertemu lagi dengan Kak Dadang. Hari ini kita akan belajar aksara Sunda ya. Untuk aksara Sunda sendiri, kita kelompokkan menjadi 4 bagian. Yang pertama ada vokal, lalu ada konsonan, yang ketiga ada angka, dan yang keempat ada panambi sora. Nah, untuk huruf vokal di dalam aksara Sunda ataupun bahasa Sunda itu ada 7. Kalau kita kenal itu huruf vokal cuma ada 5, di bahasa Sunda itu ada 7 huruf vokal. Nah, di antaranya adalah A, I, U, E, dan O. Nah, yang membedakan adalah di sini E dengan E. Kita bisa amati huruf-hurufnya. Untuk E itu khusus ada yang centangnya, sedangkan E itu yang ada huruf U-nya. Nah, sedangkan untuk huruf konsonan di dalam aksara Sunda itu memang sedikit berbeda dengan huruf konsonan biasanya. Kalau huruf konsonan biasanya itu kan cukup B, C, D, dan seterusnya. Tetapi untuk huruf konsonan dalam aksara Sunda itu terdiri dari 2 huruf yang berakhiran A semuanya. Contohnya kalau kita lihat di tabel ada K, Ga, Nga, Ca, Ja, Nya, dan seterusnya. Begitupun juga bentuknya, kalian bisa lihat bagaimana bentuk tiap huruf konsonannya. Sedangkan untuk panambi sora, kita bisa lihat di sini bahwa panambi sora itu berfungsi untuk merubah atau menambahkan bunyi pada huruf konsonan. Kalau kita lihat di tabel, memang ada banyak macamnya. Ada panghulu, ada panyuku, paneleng, panolong, paneleng, dan seterusnya. Begitupun dengan fungsinya, seperti panghulu itu fungsinya adalah bunyinya I. Jadi, panghulu berfungsi merubah dari konsonan yang bunyinya A menjadi konsonan yang bunyinya I. Contohnya, ketika ada konsonan K, ketika dikasih panghulu akan berbunyi Ki. Begitupun juga dengan panyuku. Ketika ada K dikasih panyuku berbunyi jadi Ku. Paneleng ketika dikasih paneleng dari bunyinya K menjadi Ke. Dan begitupun seterusnya. Untuk angka dalam aksara Sunda, kita bisa lihat di dalam tabel mulai dari angka 0 sampai dengan angka 9 dengan bentuk yang berbeda-beda. Kalau kita amati, memang ada beberapa angka itu yang mirip dengan konsonan. Maka kita perlu cermati mana itu konsonan dan mana itu angka. Nah, sekarang kita akan belajar cara penulisan menggunakan aksara Sunda. Di sini kita akan coba merubah kata baka menjadi buka dengan menambahkan panyuku pada konsonan ba. Kalau kita lihat di slide itu ada 2 konsonan, ba dan ka. Nah, di konsonan ba kita kasih panyuku menjadi bunyinya bu, sehingga ketika kata baka dikasih panambi sora panyuku maka akan berubah bunyi menjadi buka. Maka di sini fungsi panyuku adalah merubah bunyi A pada huruf ba menjadi bunyi bu. Nah, contoh berikutnya adalah menulis kata indah menggunakan pamaih dan pangulisan. Kalau kita perhatikan, kata indah itu terdiri dari 5 huruf, I, N, D, A, dan H. Tetapi dalam penulisan aksara Sunda, kita cukup menggunakan beberapa konsonan saja dan huruf vokal. Di sini kita lihat ada vokal I, ada konsonan na, dan konsonan da. Nah, bagaimana merubah menjadi kata indah? Di sini kita lihat konsonan na itu kita kasih pamaih, sehingga yang tadinya bunyinya na berubah menjadi huruf N saja karena A-nya hilang. Lalu
Di konsonanda kita kasih pangwisad yang fungsinya menambahkan huruf H, sehingga yang tadinya da menjadi dah, sehingga kalau kita baca menjadi indah. Pamai berfungsi untuk menghilangkan bunyi A pada konsonan, dan pangwisad berfungsi menambahkan huruf H pada konsonan tanpa menghilangkan bunyi A-nya. Nah, anak-anak, itu tadi materi tentang aksara Sunda. Sampai di sini dulu ya. Semoga kalian bisa memahaminya. Hatur nuhun.